pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Memasuki minggu kedua untuk bulan Februari, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara sekalian. Sesuatu yang sangat penting. Bila engkau gagal, bila usahamu bangkrut, dan bila engkau mengalami rumah tanggamu seperti benang kusut, percayalah, ada satu pribadi namanya Yesus yang sanggup menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak. Ada firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar. Tuhan, tolong kami untuk mengerti firman-Mu yang ajaib, dan buka mata kami untuk melihat keajaiban firman Tuhan sebentar lagi ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes, Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Yohanes 11 ayat 25-26, demikian kata firman Tuhan. Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Adalah ucapan Yesus kepada Maria, Maria yang baru saja 4 hari yang lalu itu
saudara mereka, adik mereka yang mereka harapkan untuk menolong mereka, menghidupi mereka pada masa tua nanti, namanya Lazarus, meninggal. Ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan di seputar firman Tuhan ini. Alkitab mengatakan dalam ayat-ayat awal itu dikatakan mereka mengasihi Yesus, dan disebut lagi Tuhan Yesus mengasihi ketiga bersaudara ini. Ya. Jadi kadang-kadang itulah yang membuat kita patah semangat, kecewa, putus asa, tidak berani melangkah lagi. Karena kita sudah membuktikan diri kita mengasihi Tuhan. Ya, kita mengasihi Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Ada lagu yang berbunyi dari mengambil dari ayat 1 Yohanes, ya. Surah 1 Yohanes itu mengatakan, "Oh how I love Jesus. Oh how I love Jesus. Oh how I love Jesus. Oh how I love Jesus because," ini yang penting, "He first loved me." Jadi begitu keadaan dan kondisi dari Lazarus dan kedua kakaknya yang mengalami musibah ini. Jadi bila engkau mengalami kehidupan dan usahamu terpuruk habis, dan kemudian engkau bangkrut dan kesehatanmu betul-betul anjlok, rumah tanggamu seperti benang kusut seperti saya katakan tadi pada awal firman Tuhan ini, tetap pegang teguh pada tangan Tuhan yang berlobang paku. Rangkul salibnya, saudara sekalian, jangan lepaskan. Kenapa? Sebentar lagi kalau engkau bertahan, engkau akan mengalami mujizat yang tidak ada duanya. Bahkan Yesus mati 3 hari dan kemudian baru bangkit. Lazarus di sini sudah busuk, kata Marta. Sudah busuk, 4 hari dia mati. Dan kemudian Tuhan berkuasa membangkitkannya. Apa yang dikatakan Yesus, hal yang ketiga yaitu apa yang Yesus katakan itu pasti terjadi. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati." Terjadi kepada Lazarus. Dan inilah yang amat penting kita pegang teguh hari ini, saudara sekalian. Tuhan berkuasa membangkitkan usahamu yang sudah bangkrut. Tuhan berkuasa membangkitkan engkau walaupun engkau sudah divonis dokter tidak bisa disembuhkan lagi. Kita harus membuktikannya dengan iman, saudara sekalian. Didukung oleh hamba-hamba Tuhan di tempat tinggal saudara. Saudara pasti akan disembuhkan, dipulihkan, dibangkitkan kembali. Dan rumah tanggamu yang sudah seperti benang kusut, tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Tuhan Yesus dengan mudah mengurai benang kusut itu dengan kuasa dan mujizatnya. Saya sungguh-sungguh percayakan hal itu. Sudah melayan Tuhan selama hampir 50 tahun. Nanti bulan April saya melayan Tuhan sudah 50 tahun, saudara sekalian. Saya percaya benar bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menghambat mujizat dan kuasa Tuhan. Hanya ini katanya, saudara perlu percaya. Itu kata ayat 26. Percayakah engkau akan hal ini? Dengan tanda tanya. Jadi ingat, ketika orang membawa orang lumpuh itu, 4 orang membawa saudara mereka yang lumpuh, diturunkan dari atap di depan Tuhan Yesus. Yesus katakan, ketika Yesus melihat iman mereka, yang dilihat Yesus imannya, iman mereka. Ketika Yesus berhadapan dengan orang buta yang namanya Bartimeus, saudara sekalian, dia tanya, "Bartimeus, apa yang engkau mau aku buat kepadamu?" Bartimeus katakan apa? "Mohon supaya aku dapat melihat." Apa kata Yesus? Bukan katanya, "Jadilah sesuai dengan apa yang kau katakan." Tidak. Dikatakan, "Jadilah sesuai dengan imanmu."
Di sini juga berkenaan dengan iman dari Maria, Marta dan Maria. Itu dia. Kata firman Tuhan dalam ayat yang hampir terakhir, ya. Katanya, apa kata Marta? Kata Yesus, angkat batu itu, ayat 39. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau atau dia sudah busuk, sebab sudah 4 hari ia mati. Tetapi di balik semua fakta-fakta bahwa Lazarus sudah busuk, ada iman Maria dan Marta. Mereka percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk membangkitkan Lazarus yang sudah busuk. Begitu juga dalam usaha, pekerjaan, penyakit, masalah rumah tanggamu, Tuhan berkuasa untuk membuatnya hidup kembali, segar kembali, dan engkau akan berjalan sampai ke puncak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini yang kami dengar. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan menolong semua jemaat, seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini yang sedang benar-benar terpuruk habis. Kami percaya bahwa tangan kuasa mujizat-Mu Tuhan berkuasa untuk membangkitkan kembali apa yang sudah mati. Kami percaya kasih anugerah Tuhan menyertai kami pada sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.